Akan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Amin. Marilah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Marilah diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita buka Nurhati 162. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat
yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Kita persembahkan doa-doa kita melalui perayaan Ekaristi pada Jumat hari ini. Dan kita mohon juga keselamatan jiwa-jiwa orang yang telah meninggal, khususnya kerabat, teman, keluarga, dan umat kita. Oma Matilde Yono Budi yang hari ini menghadap Bapa di surga, ibunda daripada Pastor Adrianus Budi, Ibu Leni Wahane Budi, kakak daripada Pastor Adrianus Budi yang meninggal kemarin, Opa Theodorus Hari Budi, ayahanda daripada Pastor Adrianus Budi yang meninggal tanggal 18 Desember 2020, dan James Alexander Wahane Budi yang meninggal 7 Januari yang lalu, 8 hari yang lalu. Semua adalah keluarga atau sanak saudari daripada Pastor Adrianus Budi. Dan juga kita doakan Opa Crispinus Laode Faihu yang meninggal 7 hari yang lalu. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat, belas kasihan, pengampunan, dan kerahimannya, supaya saudara-saudari kita yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini dan juga semua orang yang telah menghadap Bapa di surga diberikan rahmat pengampunan, belas kasihan, dan kerahiman Tuhan. Kita mohon belas kasihan pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, dengan perantaraan manusia seperti kami, yaitu Yesus dari Nazaret, Engkau menyatakan dirimu kepada kami. Kami mohon semoga kami mengagumi sabdanya yang memuat kebijaksanaan serta memberi hidup dan kedamaian. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan, rahmat dan kerahiman-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Oma Matilde Yono Budi, Ibu Leni Wahane Budi yang meninggal kemarin dan Oma hari ini, Opa Theodorus Hari Budi yang meninggal 18 Desember 2020 yang lalu, Saudara James Alexander Wahane Budi yang meninggal 7 Januari yang lalu. Mereka semua adalah keluarga, orang tua, dan sanak saudara daripada Pastor Adrianus Budi, serta Opa Crispinus Laode Faihu yang meninggal 7 hari yang lalu. Juga kami ingat akan semua saudara-saudari kami segenap umat-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu. Kami mohon belas kasihan, pengampunan-Mu, rahmat-Mu. Semoga saudara-saudari kami, Oma Matilde, Ibu Leni, Opa Theodorus, dan saudara James Alexander dan Opa Crispinus boleh bersejahtera dalam ketentraman dan damai karena belas kasihan dan kerahiman-Mu. Dan semoga Engkau selalu memberikan kekuatan, ketabahan, penghiburan dalam iman bagi semua saudara kami yang berduka saat ini. Engkau menuntun, menguatkan, dan membimbing mereka semua, serta juga menjaga memelihara kami. Berikanlah selalu kesehatan kepada kami, terlebih lagi dalam masa pandemi virus corona ini. Dalam situasi yang serba sulit ini, semoga kami tidak kehilangan pengharapan dan semangat hidup, tetapi kami mengandalkan Dikau dan terus berusaha untuk tetap berjuang di dalam mempertahankan dan membela kehidupan ini. Bimbinglah dan kuatkanlah kami selalu, supaya kami juga terbuka dan mau saling membantu, saling menolong satu sama lain. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah.
Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam istirahat, Allah masih berlaku. Karena kabar kesukaan itu diberitakan juga kepada kita, sama seperti kepada nenek moyang kita. Tetapi sabda pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh seiring dengan pertumbuhan mereka, sebab mereka tidak beriman. Tetapi kita yang beriman akan masuk ke tempat istirahat seperti yang dikatakan Allah. Aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku. Hal ini dikatakan Allah, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu ayat kitab suci, pada hari ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Dan dalam kitab suci yang sama kita baca, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam peristirahatan itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Karya Allah telah kami dengar dan kami ketahui, dan diceritakan kepada kami oleh para leluhur. Kami meneruskannya kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, serta perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Refrain. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Supaya anak cucu mereka menceritakannya pula kepada anak turunan mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang teguh perintah-perintahnya. Refrain. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, imanmu, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapakah orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus
mengetahui isi hati mereka, bahwa mereka berpikir demikian. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapakah kamu berpikir begitu dalam hatimu? Bukankah anak manusia ini berkuasa mengampuni dosa? Karena itu aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudara-saudari, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, walaupun mendalami kitab-kitab suci atau kitab Taurat, tetapi mereka tidak faham, bahkan tidak percaya kalau Yesus itu adalah sekaligus Allah, manusia 100% dan Allah 100%. Sehingga mereka menjadi bingung, bahkan juga marah sekali ketika Yesus mengatakan kepada orang sakit yang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mereka menganggap Yesus ini menghujat Allah karena dia seakan-akan menyamakan dirinya sebagai Allah. Padahal memang Yesus punya kuasa, bukan hanya kuasa menyembuhkan orang-orang sakit atau membangkitkan orang mati, tetapi terutama kuasa pengampunan dosa, sebab dia sendiri adalah putra Allah, anak Allah, Allah sendiri. Maka kita melihat bahwa ternyata ketika kita punya iman, percaya penuh kepada Yesus, Yesus dapat bertindak dalam segala hal, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati sekalipun, bahkan mengampuni dosa-dosa kita. Seringkali karena kedosaan manusia, kedosaan kita mengalami kelumpuhan, ketidakberdayaan dalam berbagai macam hal, karena dosa menggerogoti, dosa menguasai hati kita, menguasai diri kita, sehingga kita sungguh menjadi lumpuh, tak berdaya. Karena itu yang paling utama, bagaimana selalu kita memperbaiki diri, kita datang kepada Yesus, kita mohon belas kasihan dan pengampunannya, agar kita berikan kekuatan, diberikan rahmat, dan terutama semangat pengharapan dalam hidup, bahwa hidup ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah, yang harus diperjuangkan dengan sebaik-baiknya, dan juga harus dibagikan kepada banyak orang, dalam arti berbuat baik kepada siapapun juga, sehingga hidup kita semakin berharga, berarti dan bermakna, bukan hanya bagi diri kita, tetapi terutama bagi banyak orang. Itulah kehidupan yang harus kita bagikan, kebaikan-kebaikan kepada sesama, sebagaimana Yesus sendiri juga berbagi kabar sukacita, kabar kehidupan, kabar keselamatan. Semoga kita semakin berani, terbuka untuk saling membantu, terlebih lagi dalam masa-masa sulit, dalam situasi pandemi seperti ini. Kita semakin punya bela rasa terhadap orang-orang yang susah, orang yang sakit, menderita, dan juga berduka. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan para bakti 232. Kususun jari di altarmu, doa puji persembahanku, Tuhan penghiburku,
percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu, lambang cinta bukti bagimu. Segala milikku serahkan, suka dan duka ku sertakan di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku, semoga pantas jadi putramu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh seluruh umat umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk keselamatan bagi banyak orang, terlebih lagi orang-orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, supaya Engkau membimbing menyertai mereka dan melimpahkan rahmat pengampunan belas kasihan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan satu sesuara berseru, Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, Sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Oma Matilde Yono Budi, Opa Theodorus Haribudi, Ibu Leni Wahane Budi, James Alexander Wahane Budi, dan Opa Crispinus Laode Faihu, serta segenap umatmu yang telah menghadap hadiratmu, yang telah kupanggil menghadap dikau. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dan noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia yang berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komunis spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Digna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Buku hijau nomor 7. Hati Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Damai, kami bersyukur atas sukacita yang Kau anugerahkan kepada kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon dampingilah kami selalu dan bimbinglah kami memasuki kerajaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat salve penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Kita nyanyikan buku hijau nomor 7. Hati Yesus, hati Tuhan kami, mata air jiwa yang lemah, yang mau minum dari mata ini, ia hidup mati tak jemaah. Sudilah bukakan kami mata
Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita doakan lembaran hijau halaman 11, penyerahan keluarga kepada hati kudus Tuhan Yesus. Juru selamat yang kudus, Engkau cinta kepada kami dengan cinta yang amat besar. Maka kami datang kepadamu pula untuk membaharui penyerahan seisi rumah kami kepada hati-Mu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja keluarga kami seluruhnya. Hati ilahi Yesus, pada penghabisan hari ini kami berkumpul pula di hadapan-Mu dan menyatakan kasih kepadamu dan syukur hati kami karena segala pemberian-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insaf bahwa bukan dengan percuma saja kami telah menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang maha murah, Engkaulah Raja kami. Kami minta demi kasih Bunda Maria, tolonglah kami supaya kami makin lama makin bertambah mendalami lubuk cinta-Mu. Dengan demikian kami berani menyerang musuh kerajaan-Mu. Kami akan bersetia kepada pengabdian-Mu, baik dalam rumah kami maupun di luar. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah segala keluarga sedunia ke bawah kekuasaan-Mu yang manis. Dengan demikian, dalam waktu yang singkat akan didengar satu pekik saja di seluruh bumi ini, yaitu kemuliaan kepada hati ilahi yang telah membawa keselamatan kepada kami. Kepadanya lah hormat dan pujian sepanjang segala abad. Amin. Litani Hati Kudus Tuhan Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, Kasihanilah kami. hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, Kasihanilah kami. hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, Kasihanilah kami. hati Yesus Bait Kudus Allah, Kasihanilah kami. hati Yesus kemah Allah yang Maha Tinggi, Kasihanilah kami. hati Yesus rumah Allah dan pintu surga, Kasihanilah kami. hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, Kasihanilah kami. hati Yesus perbendaraan keadilan dan cinta kasih, Kasihanilah kami. hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, Kasihanilah kami. hati Yesus lubuk penuh keutamaan, Kasihanilah kami. hati Yesus yang amat patut dipuji-puji, Kasihanilah kami. hati Yesus Raja dan pusat segala hati,
kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus taat sampai mati. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama semua orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasih-Mu. Atas nama putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Tantum ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin.
puji syukur nomor 205. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda, terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah, dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Buku hijau nomor 6. Oh hati berdiri berdarah, ditikam di tombak tembus. Betapa kau cinta sengsara, dunia kau ditebus. Sesudah mengasihi begini, dialog lebih-lebih. Ampuni ya Tuhan, ampuni, sebab dosaku sesali. Ayat 2. Oh hati berdiri berdarah, yang tunjukkan kasih mesra, menanggung segala sengsara, menghapus semua celah. Oh alangkah aku berani berdosa lebih-lebih. Ampuni ya Tuhan, ampuni, sebab dosaku sesali.